warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edwin dan Febriani dengan NIM J1D024119 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu kelas D. Izin menjelaskan tentang jawaban UTS DPK Pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual yang bersifat vertikal dan tersendal, memiliki peranan penting sebagai dasar beretika dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya, di Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dari negaranya. Karena hal tersebut dapat berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat komunitas. Untuk yang kedua, sebagai mahasiswa, saya menerapkan peranan prinsip Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendorong untuk bersikap empati terhadap sesama mahasiswa, terutama dalam keadaan menolong setiap teman di saat kesulitan dan berkontribusi dalam suatu kegiatan sosial. Ketiga, identitas nasional yang sering diterapkan di lingkungan masyarakat, terutama dalam sosial, yaitu penggunaan bahasa Indonesia ketika saling berkomunikasi menggunakan berbahasa Indonesia. Yang keempat, bagaimana Indonesia menjadi salah satu penerapan negara konstitusi. Dalam penerapan negara konstitusi, Indonesia memiliki beberapa hal, yaitu yang terutama dalam pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, Indonesia mengatur beberapa sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua, menurut otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 mengatur bahwa Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri menurut asas otonomi pengadilan dan hukum. Yang kelima, sebagai mahasiswa, contoh hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Dari hak yang telah dilakukan yaitu hak atas pendidikan, dengan contoh menghadiri semua kelas dan mendapatkan akses ke materi kuliah baik dalam bentuk buku, jurnal maupun sumber digital. Misalnya, saya menggunakan platform e-learning yang disediakan universitas untuk mengakses materi kuliah dan tugas-tugas tertentu. Dan kewajiban yang telah dipenuhi sebagai mahasiswa yaitu mematuhi kode etik akademi dengan tidak melakukan plagiarisme dalam penulisan tugas atau makalah. Contohnya, ketika mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam setiap karya tulis, terutama dalam sebuah makalah, dan memperaturi sebuah peraturan yang ditegaskan dalam UTS. Yang keenam, salah satu kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, dengan contoh pemilihan umum. Ketika pemilihan umum, kita melakukan sebuah aturan, yaitu yang disebut juga dengan demokrasi. Yang ketujuh, merupakan pendapat hak asasi manusia menurut pendapat sendiri, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh manusia sejak dari dalam kandungan hingga lahir, yang diakui oleh semua orang dan berlaku secara universal. Hak asasi manusia memiliki keterkaitan dengan makhluk sosial yang merupakan sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan individu dalam kehidupan sosial, terutama dalam berpendapat serta pemilihan agama dan berekspresi dalam setiap pendapat sendiri. Hal itu dilakukan untuk mengharmoniskan masyarakat dan tidak terancam dari segala hak-haknya. Sekian dari penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada penjelasan yang kurang dimengerti. Selebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.